Nah, hierarki visual. Hierarki visual adalah pengaturan elemen desain sehingga perhatian penonton diarahkan pada bagian paling penting terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Dalam tipografi, hierarki dapat dicapai melalui variasi ukuran font, ketebalan, warna, dan penempatan teks dalam layout. Nah, ini contoh tipografi ya. Pada desain poster, tipografi yang baik akan menggunakan font besar dan tebal untuk nama kegiatan. Informasi tambahan ditulis dengan font yang lebih kecil namun tetap jelas terbaca. Contohnya pada poster kampus gratis ini ya. Di sini kan kita membuat sebuah poster kuliah gratis. Itu ditulis paling besar sehingga orang kalau lewat, sekedar lewat ya kan, itu tahu. Ini kan poster ya. Poster itu biasanya di mana letaknya? Letaknya adalah di pinggir jalan. Gitu, di pinggir jalan atau di mading mading sekolah. Nah, itu kan tempat-tempat di mana orang-orang lewat gitu ya, bukan di sosial media. Ini juga kita upload di sosial media juga. Kalau di sosial media, misalnya orang lebih manteng gitu, lebih ngeliat. Nah, kalau yang ini poster cetak, itu biasanya kan orang lewat nih. Nah, itu kan waktunya cepat. Nah, ketika orang sekelibat lihat, kata-kata pertama yang dilihat pasti adalah font yang paling besar, yaitu kuliah gratis 2024. Nah, baru ketika orang tersebut tertarik dan memutuskan untuk membaca lebih detail. Wah, apa nih kuliah gratis? Baru dia baca ke bawah tuh. Yaitu adalah pilihan fakultasnya ada apa aja. Bisnis, desain, teknologi digital. Nah, itu ada 3 pilihannya. Setelah kalau dia udah baca sampai situ, dia akan membaca segera daftar terbatas 11.000 kursi. Nah, orang bakal lebih terpacu gitu ya. Wah, tinggal 11 kursi nih. Atau cuma 11 kursi, itu terbatas banget. Nah, baru deh kemungkinan mereka akan membaca tulisan-tulisan yang ada di bawahnya gitu. Layout adalah pengaturan elemen-elemen visual pada suatu ruang, seperti halaman atau layar, dengan tujuan memandu mata penonton membaca konten secara logis, mudah diikuti dan dipahami. Nah, di sini contoh layout ya, ada grid system. Sistem grid adalah struktur dasar yang digunakan untuk mengatur proporsi dan keselarasan elemen pada halaman, agar konsisten dan seimbang. Ya, di sini bisa dilihat ada 2 ya tipenya. Sebenarnya kalau layout itu ada banyak. Ada grid 9 ya, 3x3. Ada juga kayak yang manuskrip grid kayak gini, ya kan? Ada modular juga yang kayak gini, yang 3x3 ya bener kayak tadi. Terus juga ada sebenarnya ada layout golden ratio juga bisa kita pakai sebagai layout gitu. Nah, kita bahas nih dari grid system. Nah, ini single column grid. Biasanya untuk layout sederhana aja kayak gini, ya kan? Nah, selanjutnya ada multi-column grid, digunakan dalam desain lebih kompleks. Ini kayak majalah, website, ya, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ada modular grid. Ini menggunakan kolom dan baris untuk fleksibilitas tinggi. Ya, di sini bisa ditaruh di pojok kiri atas, pojok kanan atas, tengah, kanan. Nah, ini fleksibilitasnya lumayan enak nih. Nah, selanjutnya ada hierarchical grid, menekankan struktur non-linear dan fleksibilitas. Alignment and proximity. Kalau alignment itu mengacu pada cara elemen-elemen sejajar satu sama lain. Sedangkan proximity itu mengacu pada jarak antara elemen-elemen. Alignment sama proximity ini penting untuk menciptakan keteraturan visual ya. Nah, ini contohnya nih. Ini alignment-nya lurus. Ya, kalau ini nggak align. Ya, nggak lurus gitu. Nggak sejajar. Nah, ini white space nih. White space juga lumayan penting ya. White space atau ruang kosong adalah area di sekitar elemen desain yang tidak memiliki konten apa-apa. White space membantu menciptakan keseimbangan dan mudah dibaca. Ya, contohnya seperti ini ya. Slide PPT ini ada white space-nya nih, atas bawah. Ya, biar nggak penuh aja. Karena kalau misalnya di sini dikasih daun-daun lebih banyak lagi, itu akan kerasa penuh dan kerasa sumpek kita bacanya ya. Nah, ini contohnya nih. Pada sebuah brosur, layout yang baik akan, yang pertama, menggunakan grid untuk menyusun gambar dan teks dengan rapi. Yang kedua adalah memanfaatkan white space untuk mencegah kesan desain yang terlalu penuh. Contohnya brosur ini ya. Jadi brosur ini nggak full gitu, nggak full sampai atas. Ini sampai atas. Terus ini pinggirannya juga masih ada banyak white space atau ruang kosong. Itu karena ya biar nggak sumpah aja bacanya. Biar lebih enak dan lebih rapi juga. Selanjutnya kita membahas ukuran dan skala dari hierarki visual ya. Desainer menggunakan ukuran untuk menciptakan titik fokus dalam desain. Misalnya dalam sebuah iklan, gambar produk biasanya dibuat lebih besar daripada elemen lain untuk menarik perhatian penonton. Nah, selanjutnya ada warna dan kontras. Warna yang lebih cerah atau kontras yang tinggi dapat menarik perhatian lebih cepat. Penggunaan warna yang tepat membantu mengarahkan mata penonton ke elemen penting dalam desain. Posisi dan orientasi.
Posisi elemen yang ditempatkan secara strategis di bagian atas halaman atau dekat pusat biasanya akan lebih diperhatikan. Orientasi elemen seperti horizontal atau vertikal juga dapat mempengaruhi cara penonton melihat dan memproses informasi. Nah, ini contohnya nih, dalam iklan cetak untuk produk baru, gambar produk biasanya menjadi elemen terbesar dan paling mencolok dengan slogan yang menarik dan informasi penting lainnya ditempatkan di bawah atau di sampingnya. Misalnya Soijeng ngeluarin produk baru, ya jelas lah, ini foto produknya di paling besar ya, kalau komposisi dibanding yang lain. Baru deh tulisan-tulisan yang kecil-kecilnya nih, kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan produk tersebut. Jadi kesimpulannya adalah prinsip-prinsip dasar desain grafis seperti tipografi, layout, dan hierarki visual adalah fondasi dari semua karya desain yang efektif. Dengan memahami dan menguasai prinsip-prinsip ini, desainer dapat menciptakan karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan.